Sepertinya akan berkelanjutan terus kenaikannya di tahun 2026 ini. Kalau Anda lihat kan tadi sempat menembus 9.000 kan. Jadi dari walaupun gejolak ini itu ekspor kita masih tumbuh cukup bagus. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan pertama 4,87 naik ke 5,12, lahir 5,04, mungkin di triwulan keempat juga di atas 5 ya, mendekati 5. Berapa Pak Febrio? Itu 10 year, triwulan keempat. Kira-kira 5,45 kalau nggak ada perubahan. Di bawah janji saya tapi lumayan lah, masih lebih tinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya. Yang jelas adalah momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi, jadi kita ke depan harusnya akan tumbuh dengan lebih baik. Itu terjadi dengan, kalau kita di gambar bawahnya adalah inflasi yang masih relatif terkendali di 2,92%, naik sedikit di akhir tahun tapi tetap di kisaran target maupun pemerintah 2,5 plus minus 1 ya. Kalau kita lihat indikator yang lain, saya bilang tadi surplus neraca perdagangan mencapai Januari sampai November 38,5 miliar dolar, itu tumbuh 31,8%. Ini laju pertumbuhan yang amat tinggi. Makanya saya bilang biar globalnya katanya gonjang-ganjing, ternyata trade balance kita kinerjanya amat baik. Harusnya sisi global dampaknya ke kita tidak negatif, malah cenderung positif. Terus kita lihat PMI manufacture tahun terakhir angka bulan Desember itu di 51,2%. Ini menunjukkan di atas 50 kan ekonominya ekspansi. Ada ekspansi di manufacturing sector yang menggambarkan juga ekspansi di sektor perekonomian secara keseluruhan ya. Di November sempat naik ke 53,3 kalau nggak salah, sekarang turun sedikit ke 51,2, mungkin karena banyak libur dan akhir tahun biasanya aktivitas agak lambat sedikit di manufacturing, tapi saya yakin ke depan nih akan naik lagi ke level yang lebih kuat. Yang agak menggembirakan, yield SBN 10 tahun itu trennya turun terus, sempat ke 5,9 tapi naik lagi ke 6,3, terakhir turun ke 6,01. Turun 101 basis point dari 7,02% di akhir tahun 2024. Jadi surat utang kita lebih dipercayai market sehingga yieldnya bisa turun. Artinya ongkos kami untuk mengeluarkan surat utang lebih murah 1% dibanding akhir tahun 2024 lalu. Kinerja IHSG juga menunjukkan sentimen sudah balik paling enggak ke pasar modal kita. Ini di bulan Desember tahun lalu ditutup di 86,24,2%, 86,46,9, itu naik 22,1% dibanding tahun lalu. Sepertinya akan berkelanjutan terus kenaikannya di tahun 2026 ini. Kalau Anda lihat kan tadi sempat menembus 9.000 kan. Jadi dari sisi sentimen keperekonomian kita dari kalangan investor, domestik maupun foreign, sudah balik. Itu pasti karena mereka melihat juga, walaupun belum penuh, impact dari program pembangunan yang disebutkan selama ini, mereka melihat bahwa kita bekerja serius dan dampaknya ke perekonomian sudah mulai kelihatan, sehingga di akhir semester triwulan tahun lalu, ekonomi sudah berbalik arah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.